Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hari Wijaya, NIM 334, kelas E Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang. Di sini saya akan membahas sesuai dengan perintah yang diberikan kepada saya maupun teman-teman semua mengenai penafsiran dan hermeneutika hukum. Sebelum kita memahami apa penafsiran hermeneutika hukum, alangkah lebih baiknya kita mengetahui terlebih dahulu arti dari masing-masing kata tersebut. Nah, yang pertama, kita membahas tentang penafsiran. Apa itu penafsiran? Penafsiran adalah proses, cara, atau bisa juga upaya untuk menjelaskan arti suatu yang kurang jelas. Karena di sini kita membahas tentang hukum, maka kita juga harus mengambil contoh tentang hukum. Misal, di sini saya mengambil contoh tentang undang-undang. Undang-undang sebelum menjadi undang-undang, di situ ada proses di baliknya, yaitu rancangan undang-undang terlebih dahulu yang dibahas secara bersama-sama oleh pengurus yang berwenang dan lain sebagainya. Bisa juga untuk menjelaskan dari suatu yang kurang jelas seperti penjelasannya di atas tadi. Selanjutnya kita beralih ke hermeneutika. Secara terminologi, hermeneutika cukup lama dikenal dalam perkembangan ilmu pengetahuan, tetapi baru masuk dalam ranah ilmu hukum sekitar abad ke-20 melalui kajian filsafat hukum. Secara etimologis, kata hermeneutika merupakan padanan dari kata bahasa Inggris hermeneutics yang diartikan sebagai ketafsiran, yaitu menunjuk kepada keadaan atau sifat yang ada dalam suatu penafsiran dalam pandangan atau perspektif filosofis. Kata hermeneutika merupakan aliran filsafat yang mempelajari hakikat memahami sesuatu. Dan yang selanjutnya adalah hukum. Ya, seperti yang kita ketahui, hukum adalah suatu peraturan atau aturan yang bersifat mengikat yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Dalam pembahasan ini, saya mengambil contoh tentang penerapan hermeneutika hukum oleh hakim dalam memutus perkara untuk menunjang keadilan gender. Hakim dalam tugasnya yaitu memeriksa dan memutuskan perkara seringkali menghadapi hukum yang tidak selalu sesuai untuk menyelesaikan masalah tersebut, suatu masalah tertentu. Dalam kondisi tersebut, hakim harus menentukan sendiri hukum itu dan menciptakan hukum yang baru untuk melengkapi hukum yang sudah ada dan untuk memutus perkara tersebut. Hal ini dikarenakan dengan adanya asas Kuryanovit bahwa hakim tidak boleh menolak perkara dengan alasan hukum tidak ada, tidak lengkap, atau hukumnya sedikit samar-samar. Maka pendekatan hermeneutika yang merupakan metode penemuan hukum dengan cara interpretasi dapat digunakan sebagai alternatif dalam memahami makna hakiki teks atau sesuatu, sehingga hermeneutika membuka kesempatan bagi hakim tidak hanya berkutat dengan paradigma positivis dan penafsiran gramatikal dan otentiknya. Proses penemuan hukum oleh hakim dibedakan menjadi dua tahap, yaitu yang pertama tahap sebelum pengambilan keputusan dan yang kedua yaitu tahap setelah pengambilan keputusan. Maka di sini kita akan jelaskan satu persatu apa itu tahap sebelum pengambilan keputusan dan apa itu tahap sesudah pengambilan keputusan. Tahap pertama yaitu tahap sebelum pengambilan keputusan. Tahap sebelum pengambilan keputusan ini adalah teori penemuan hukum modern yang disebut dengan heuristika, yaitu proses mencari dan berpikir yang mendahului tindakan pengambilan keputusan hakim. Pada tahap ini, berbagai argumen pro dan kontra terhadap suatu putusan tertentu ditimbang-timbang antara yang satu dengan yang lainnya untuk ditemukan yang paling tepat. Dan yang kedua yaitu tahap setelah pengambilan keputusan. Tahap setelah pengambilan keputusan merupakan teori penemuan hukum modern disebut dengan legitimasi, yaitu pada tahap ini putusan diberi modifikasi pertimbangan dan argumentasi secara substansial dengan cara menyusun atau penalaran yang secara rasional dapat dipertanggungjawabkan apabila suatu putusan hukum tidak bisa diterima oleh forum hukum. Berarti putusan itu tidak memperoleh legitimasi. Konsekuensinya yaitu premis-premis yang baru harus diajukan dengan tetap berpegang kepada penalaran.
Saya rasa cukup sampai di sini penyampaian saya mengenai penafsiran hermeneutika hukum. Saya juga telah mengambil contoh tentang penerapan hermeneutika hukum oleh hakim dalam memutus perkara untuk menunjang keadilan gender. Kita juga telah mengetahui pengertian masing-masing kata dari penafsiran hermeneutika hukum yang saya jelaskan di atas tadi. Saya harap penjelasan ini cukup memberikan gambaran sedikit tentang penafsiran hermeneutika hukum. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri, saya Hari Wijaya, NIM 334. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.